Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyanti SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lembean, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Lembean. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa hadir di aula SMP Negeri 2 Lembean ini untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kehadiran Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan selanjutnya adalah acara inti. Acara berikutnya tanya jawab, refleksi dan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Sri Mulyanti SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di depan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, izin mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk keluarga besar SMP Negeri 2 Lembean. Terima kasih bahwa sudah diberi segalanya untuk mampu melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita tetap diakui sebagai umatnya untuk mendapatkan syafaat kembali ke asal dari mana kita berasal. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini ujung kita adalah pengimbasan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, karena alhamdulillah sekolah kita punya aset calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Dwi Riyadi SPD. Semoga dengan tergeraknya beliau bisa menggerakkan yang lainnya, teman yang lainnya, sehingga nanti akan membawa sekolah kita mampu untuk lebih mudah menciptakan siswa-siswi dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti yang paling penting adalah bagaimana setelah keluar dari ruangan ini kita punya perubahan paradigma, sehingga tidak berhenti pada sosialisasi oleh CGP, tetapi kita menjadi paham dan kita tergerak untuk menerapkan di lapangan. Itu yang lebih penting, karena yang akan kita bahas adalah paradigma, perubahan paradigma budaya positif. Nanti CGP akan menerangkan apa itu budaya positif,
kenapa itu ada di depan sesuai dengan program pemerintah daerah Kabupaten Magetan Budaya Mutu. Artinya nanti setelah ini kita bisa menerapkan di lapangan dan mengaitkan ada keterkaitan antara budaya mutu yang menjadi program pemerintah dan landasan dasar pemikiran budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita. Sekali lagi, semoga ini nanti bermanfaat, kita semua satu pemahaman, sehingga saat terjadi apapun di sekolah kita tidak panik dan kita tepat dalam menyikapi dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi anak-anak, sehingga semua program yang berpihak pada anak akan tercapai, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan putra-putri kita menjadi siswa-siswi dengan profil belajar Pancasila. Maka yang terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kegiatan pengibasan ini kita mulai. Dan karena ini bukan sosialisasi Bapak Ibu, tetapi ini adalah pengimbasan, maka mangke panjenengan kagungan wekdal untuk bertanya. Silahkan bertanya, silahkan menguatkan, agar kita nanti bisa betul-betul paham dan ke depan kita bisa melaksanakan. Maka terakhir sekali, semoga kegiatan ini akan bermanfaat, diparingi berkah untuk diterapkan dan memajukan sekolah kita khususnya dan pendidikan di Magetan pada umumnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 9, dan sekaligus nanti tanya jawab. Kepada Bapak Dwi Riyadi kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu semua, saya duduk di depan ini untuk melaksanakan tugas saya selaku CGP Angkatan 9. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, ya, tapi nanti kita sama-sama untuk belajar. Mungkin saya tahunya lebih dahulu, dan mungkin juga pemahaman saya nanti mungkin masih jauh dari kata sempurna. Langsung saja Bapak Ibu, salah satu materi saya di modul 1.4 ya, calon guru penggerak ini ada materi budaya positif. Budaya positif itu kalau kita artikan itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu pengertian budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan ya dalam keseharian kita di sekolah. Salah satu contoh kegiatan kita penyambutan di depan gerbang, senyum, salim, sapa, itu sudah salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan, termasuk ya, kegiatan sholat berjamaah itu juga termasuk budaya positif. Nah, nanti kita belajar lebih banyak tentang apa-apa budaya positif yang sudah kita kerjakan
dan mungkin nanti bisa budaya positif yang baru yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita coba melakukan kegiatan ini. Ya, di layar LCD itu sudah ada tulisan sebuah kegiatan, cobalah buka. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berpasangan dengan teman satu bangkunya. Ya, kegiatannya itu adalah salah satu menggenggam tangan, seolah-olah memegang sesuatu digenggam dengan tangan kanan begitu. Ya, teman satunya nanti ya mencoba untuk membuka genggaman tangan dari teman sebelahnya, ya, bisa diminta secara baik-baik, dibujuk, pokoknya dengan segala cara. Nah, yang menggenggam benda itu juga, maksudnya benda sini itu benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu kalian. Ya, jadi bendanya itu sangat berharga, digenggam, kemudian yang satunya mencoba untuk membuka. Nah, itu kegiatannya seperti itu. Nah, di kegiatan itu nanti ada pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda ya, akan membuka telapak tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda jika membuka kepalan tangan Anda? Ya. Pertanyaan kedua, apakah Anda akan menutup kepalan tangan Anda? Jadi nanti ada yang tetap membuka, ada yang menutup. Nah, nanti diminta alasannya kenapa. Nah, yang ketiga, pertanyaan terakhir itu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, saya nanti minta salah satu untuk menjawab ya pertanyaan 1 dan 2 dulu. Nah, coba siapa Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan ini? Jadi sampai membayangkan memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan Anda. Apakah Anda akan membuka atau tetap menggenggam apabila teman itu menginginkan untuk membuka genggaman tangan? Ya, jawabannya terserah Bapak Ibu. Apakah akan membuka atau akan menutup? Monggo silakan. Mungkin dari Ibu Sri Pujiati, monggo. Mumpung mic-nya dekat di situ. Silakan. Kalau saya mungkin akan tetap menggenggam kepalan tangan saya dengan alasan karena benda tersebut sangat berharga. Ya, tetap menggenggam ya. Iya. Mungkin dari yang lain yang mungkin membuka kepala genggamannya ada? Silakan Bapak Ibu, siapa nggih? Monggo. Bu Puput? Oh, Bu Astrilia. Bu Astrilia, monggo. Kalau saya lebih membuka kepalan tangan saya karena mungkin apa yang saya genggam itu lebih dibutuhkan oleh teman saya tersebut. Ya, sudah? Oke. Terima kasih ya. Jawaban dari Bu Puput dan Bu Adili tadi sudah mewakili jawaban mungkin dari teman-teman yang lain. Nah, kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Kegiatan ini kita laksanakan nanti ada kaitannya dengan ya pertanyaan nomor 3 ini. Ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan? Ya, mungkin tadi Bu Puput dia tetap menggenggam benda berharganya dengan alasannya sendiri. Demikian pula Bu Puput dia mau membuka telapak tangan dengan alasannya juga. Jadi berdasarkan kegiatan tadi, kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah orang lain
ataukah diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Ya, itu ya. Itu jawabnya. Nah, jadi jawab pertanyaan ketiga, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, sesuai dengan alasan kita tadi. Ya. Nah, kenapa kegiatan itu kita lakukan? Karena ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang kontrol guru, ya, atau lebih istilah kerennya ilusi. Ya, ilusi yang pertama itu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, selama ini kita berpikiran bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, bisa mengarahkan ya, anak sesuai dengan kemauan guru. Nah, ternyata menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser itu hanyalah miskonsepsi, ilusi. Karena tadi sesuai kegiatan kita membuka atau menutup genggaman tangan kita itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ya. Itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Kita sering memberikan penguatan positif pada anak, sering menasihati. Ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mungkin sering kita lakukan kepada anak didik kita. Ya. Kadang kita secara tidak sadar itu dalam menasihati siswa itu, kadang siswa itu kita buat seolah-olah merasa bersalah. Contoh, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang sudah menyekolahkan kamu, ya, dengan bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya akan membuat siswa itu merasa bersalah. Harapannya kalau sudah merasa bersalah, siswa itu akan sadar. Maksudnya begitu. Nah, tapi ternyata itu juga hanya ilusi saja. Semua tergantung pada kontrol diri siswa tadi. Ilusi yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya. Biasanya sebagai guru kita sering memaksa anak dengan memberikan apa Bapak Ibu? Nah, memberikan punishment atau hukuman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, Bapak hukum apa? Nah, itu ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, kenapa tadi dikatakan ilusi? Karena semuanya itu kalau tidak berasal dari diri siswa, itu juga tidak akan efektif untuk merubah siswa. Oke, itu teori kontrol Dr. William Glasser tentang ilusi. Kita lanjutkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya seperti ini, kita kasih contohnya.
Berdasarkan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sering menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya. Kalau kita ingin merubah paradigma, kita harus merubahnya seperti ini, bahwa kita harus memandang bahwa realitas kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Paradigma kita harus kita rubah menjadi setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu kadang kita seperti itu, maunya orang itu sesuai dengan pendapat kita. Tapi kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini contoh-contoh ya perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya contoh-contoh yang lain. Nih, sekarang kita lanjutkan ke makna kata disiplin. Ya. Kalau kita mendengar istilah disiplin, ya, kita sering mengaitkannya dengan ya, tata tertib, kemudian keteraturan, kepatuhan terhadap peraturan. Nah, disiplin biasanya seperti ini. Juga kadang disiplin itu terkait dengan hukuman. Nah, hukuman itu identik dengan ketidaknyamanan. Kita dihukum itu kan tidak nyaman. Senyaman-nyamannya hukuman pasti tidak nyaman. Ya, itu makna kata disiplin secara mudah, secara gampang. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, tapi disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri, disiplin yang berasal dari dalam diri siswa, bukan jadi faktor internal, bukan faktor dari luar. Ya, kan ada disiplin yang ditumbuhkan dari faktor luar siswa, misalnya dari guru. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, makna kata disiplin Ki Hajar Dewantara ini sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Diana Dosen. Dia mengatakan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya, yang bersifat universal. Jadi menurut Diana Dosen bahwa disiplin itu adalah kontrol diri. Dalam kontrol diri, dalam disiplin itu di dalamnya harus ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu? Ya. Nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah ya profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita gaungkan. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya. Nah, nanti masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan dari organisasi yang lain. Misalnya ini, ya, ini dari
organisasi-organisasi yang lain. Ya, kurang lebih nilai-nilai kebajikannya itu baik itu profil Pancasila ataupun dari organisasi yang lain itu sama. Karena nilai-nilai kebajikan itu sifatnya universal. Ya. Sekarang kita masuk ke teori motivasi Bapak Ibu. Ya, teori motivasi menurut Diana Gosen. Ya. Kalau kita berbicara dengan anak, ya, kemudian kaitannya dengan motivasi, itu ada 3 motivasi yang sering digunakan oleh anak. Yang pertama, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Contoh misalnya kasus anak, misalnya kenapa dia datang selalu tepat waktu. Itu kalau kita tanyakan ke anak, apa motivasimu? Ya, itu jawabnya macam-macam. Salah satunya adalah supaya tidak mendapatkan hukuman. Nah itu. Ya, jadi supaya tidak mendapatkan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kamu selalu mengerjakan PR? Biar tidak dimarahi Bapak Ibu guru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak itu menggunakan motivasi yang kedua ini supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya kalau guru anaknya sergap menggarap PR, biasanya dipuji, dilem. Nah, itu suatu bentuk penghargaan atau diberikan hadiah. Yang ketiga, ini yang seharusnya tadi, ya, seharusnya motivasi itu yang ketiga ini, ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi kedepannya itu kita sebagai guru harusnya bisa membangun motivasi dari dalam diri siswa. Karena kalau motivasi itu sudah muncul dari dalam diri siswa, itu akan tersimpan lama. Kalau hanya takut karena hukuman, karena ingin diberi penghargaan atau hadiah, itu sifatnya sementara saja. Tapi yang bersifat tetap itu yang berasal dari motivasi dari dalam diri siswa. Nah, lanjut ke istilah restitusi, hukuman, konsekuensi. Nah, ini beberapa istilah yang berbeda. Untuk restitusi kita lewati dulu, kita ke hukuman dulu. Apa tuh ciri hukuman itu? Ya, ciri hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, misalnya kita temui anak datang terlambat, serta-merta putari lapangan 1 kali atau push up, itu namanya hukuman. Ya, karena tidak direncanakan, anak juga tidak diajak bicara, tidak tahu. Ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Nah, hukuman itu biasanya bisa bersifat fisik, bisa bersifat psikis. Kadang dimarahi itu kan psikis. Nah, bedanya apa dengan konsekuensi? Ya, konsekuensi. Kalau konsekuensi hampir sama seperti hukuman. Hanya saja kalau konsekuensi itu hukumannya itu sudah disepakati terlebih dahulu dengan anak. Ya, sudah dibahas. Baik guru maupun siswa sudah sepakat. Misalnya tidak mengerjakan PR, harus ya, hukumannya atau konsekuensinya mengerjakan PR 2 kali, 3 kali. Itu namanya
konsekuensi karena sudah ada kesepakatan, ya. Kemudian sama seperti hukuman, konsekuensi ini juga tidak membuat siswa nyaman, ya. Walaupun sudah disepakati, itu tetap tidak nyaman baik untuk siswa. Ya, contoh yang lain, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid sudah. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita ke restitusi, ini juga saya baru tahu, ya, tentang dihukum oleh penghargaan. Kita kadang itu sering memberikan hadiah penghargaan pada siswa, itu kita pikir itu hal yang baik, tapi ternyata di sini belum tentu baik, ya. Menurut Alfiton ini, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bersifat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, kita bisa merubah sifat tapi hanya sementara. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasi anak itu melakukan itu hanya untuk dapat penghargaan. Tapi kalau penghargaannya dihilangkan, dihapus, nah, motivasi anak juga jadi hilang. Kemudian, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena motivasinya hanya ingin dapat penghargaan, anak itu tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu tindakan yang baik. Misalnya datang tepat waktu itu motivasinya hanya ingin dapat penghargaan, tapi dia nggak tahu bahwa yang dilakukannya itu baik atau tidak, karena orientasinya hanya penghargaan saja. Penghargaan tidak efektif, ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya lagi, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, ya. Ini nanti kalau saya jelaskan masih panjang lagi Bapak Ibu. Intinya seperti ini. Ternyata kita memberikan penghargaan pada siswa itu kita memberi penghargaan, tapi secara tidak langsung kita memberikan hukuman. Hukuman pada siapa? Hukuman pada siswa lain yang tidak diberi penghargaan. Jadi buat yang diberi penghargaan, bagus dia dapat penghargaan, tapi buat siswa yang lain itu suatu hukuman. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu memberikan hadiah untuk siswa yang mendapatkan ranking di kelas, otomatis anak-anak yang lain itu bagaimana? Iri atau tidak Bapak Ibu? Nah, pasti iri. Nah itu buat mereka itu suatu hukuman yang
tidak sadar sudah kita lakukan. Nah, itu. Kemudian dikatakan tadi bahwa penghargaan sesungguhnya itu adalah hasil belajarnya. Jadi seharusnya ya, kalau kita beri hadiah penghargaan itu kita justru menghancurkan ya atau memupus ya penghargaan yang sesungguhnya dari anak. Contoh, sebenarnya tanpa diberi penghargaan, misalnya anak bisa ranking 1 di kelasnya, itu kan sudah bangga luar biasa ya. Tapi dengan adanya penghargaan tadi, kita beri hadiah ya, maksudnya untuk memotivasi, itu justru bisa merampas ya kebahagiaan anak tersebut. Maksudnya seperti itu. Paham bukan Bapak Ibu? Ya, ini yang baru saya pahami juga di sini. Ternyata kok seperti itu. Saya pikir dengan menghasih penghargaan hadiah itu bagus-bagus saja. Ternyata malah seperti itu. Paulus, Saudara Paulus. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kita masih bicara tentang dihukum oleh penghargaan tadi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Ya, jadi karena orientasi anak itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, maka pada saat penghargaannya itu tidak diberikan, maka motivasi anak itu juga akan menurun. Jadi kita kalau sudah memberikan penghargaan supaya motivasi anak itu tidak turun, kita harus memberikan penghargaan terus menerus. Jadi seperti ketergantungan dengan penghargaan. Kalau penghargaannya hilang, motivasinya bisa hilang. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah ini tadi, bagi yang mendapatkan penghargaan dia merasa senang, tapi buat yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa iri, merasa sakit hati. Ya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ya itu tadi, berdasarkan riset ternyata orang yang diberi penghargaan dengan yang tidak, apabila dikenakan kegiatan yang sama, itu justru anak yang mendapatkan penghargaan itu tadi kualitasnya akan lebih menurun. Ya, lebih dalam melaksanakan kegiatannya itu ternyata lebih baik pada siswa yang tidak diberi hadiah. Karena motivasinya mungkin siswa itu motivasi dari dalam, dari internal, bukan karena hanya mengejar penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, ini sama seperti tadi. Kalau penghargaannya hilang, ya motivasinya berkurang, orientasinya hanya penghargaan saja. Penghargaan mematikan kreativitas, hampir sama. Nah ini tadi yang terakhir, penghargaan itu bersifat menghukum tadi. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Nah ini kebalikan dari kegiatan kita menggenggam tangan tadi. Ya. Guru itu kan yang tadi mencoba untuk membuka telapak tangan, bisa dengan bujukan, bisa dengan hukuman, paksaan dan seterusnya. Tapi untuk membuka telapak tangan kita itu tergantung dari anaknya, motivasi internal intrinsiknya. Ya, supaya bisa dalam jangka waktu yang lama, ya, itu harus dari motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, akan merasa dihukum. Nah, yang paling akhir yang di bawah ini ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri,
maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini mungkin sebagai orang tua kadang ya, sebelumnya kita tidak memberikan janji-janji apapun pada anak kita yang sekolah misalnya. Delalah anak kita itu dapat ranking 1. Itu pulang sekolah itu anaknya sudah senang, gembira, bangga, lapor ke orang tuanya. Nah, saking gembiranya orang tuanya tambahi hadiah. Nah, itu justru kalau menurut teorinya ya, motivasi dalam diri ini tadi itu justru merampas ya kegembiraan, kebanggaan yang dicapai anak pada saat itu. Jadi ya dilematis. Maksud kita itu biar anak tambah bangga, tambah bermotivasi, tapi justru itu bisa menurunkan motivasi anak. Nanti berarti kalau saat ini saya juara 1 dapat hadiah, ya itu nanti kan jadi beban anak, bisa jadi beban anak ke depannya. Nanti kalau tahun depan dapat ranking 1 lagi, bapak kasih hadiah lagi. Tapi kalau ke depan delalah buat ranking 1, ranking 2, hadiahnya tidak jadi diberikan. Nah itu yang justru merusak di situ. Jadi motivasi anak bisa menurun hanya karena ingin hadiah. Baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Nah, sepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu ya tidak mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Tapi kalau keyakinan kelas di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan tadi, nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Itu seperti ini. Ada beberapa langkah sebenarnya. Ini salah satu langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, lebih umum dibandingkan peraturan yang lebih konkret dan rinci. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya disusun dengan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Ya, nanti ada contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu contohnya bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya untuk peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu kalau peraturan. Kalau di keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang ingin dituju. Ya, kalau peraturan itu kan kadang anak mematuhi itu tidak paham maksudnya untuk apa. Hanya sekedar peraturan yang harus dipatuhi. Tidak tahu ada nilai apa di dalamnya. Nah, kalau keyakinan kelas kita masukkan nilai di dalamnya. Di situ ada nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau itu kita rubah menjadi keyakinan, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, nilai kebajikannya adalah berkomitmen.
ini contoh-contohnya. Nah, kita kemarin sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kita lihat tapi tidak yang di sini. Saya bukannya yang asli saja. Kemarin Pak Guru mengatakan itu anak banyak yang memang kegiatannya ini tidak pernah. Jadi Bapak Ibu, ini kegiatan saya dengan beberapa rekan guru kemarin dengan anak-anak mencoba untuk menyusun keyakinan sekolah kita. Jadi langkah yang pertama adalah ya, kita mengadakan pertemuan dengan semua warga sekolah, siswa, guru, teknik, ya, kepala sekolah untuk merumuskan keyakinan sekolah nanti yang akan disepakati begitu. Ya. Nah, di situ seluruh warga sekolah akan mencurahkan pendapatnya. Ya. Atau bisa juga diambilkan dari peraturan sekolah yang sudah ada. Nanti kalimatnya kita rubah ke dalam keyakinan kelas. Setelah itu dirumuskan keyakinan kelasnya, terus nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Setelah disepakati, direview ulang, kemudian seluruh warga sekolah akan menandatanganinya. Ya. Jadi ini videonya tidak usah saya putarkan. Kalau diputar ini waktunya lama sekali. Kalau kita tahun itu pengelola dari saya mengatakan nah ini kemarin anak-anak yang menyampaikan curah pendapatnya beberapa anak. Nah ini kurang lebih beberapa hasil curah pendapat yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Contohnya, jadi dari hasil curah pendapat ini nanti itu kalimatnya itu kan sebenarnya ada yang kalimatnya saya ambilkan dari PowerPoint-nya saja. Ya lebih. Oke, ini tadi diantaranya beberapa contoh hasil curah pendapat yang disampaikan oleh siswa. Jadi misalnya melaksanakan kegiatan Jumat Berkah ini motivasi kegiatannya Bu Puput di Jum itu Jumat Berkah ya.
Nah, kalimat positifnya yang saya pakai untuk kajian sekolah, melaksanakan kegiatan di Jumat dengan rutin dan ikhlas. Nah, nilai kebajikan di dalamnya adalah berakhlak mulia, kedermawanan. Nah, ini juga mungkin nanti Bu Yanti bisa dirumuskan. Nanti kemarin anak minta motor bisa masuk sekolah dengan dinyalakan gitu, ya. Ini saya jadikan keyakinan sekolahnya mengenakan helm dan membawa motor saat datang dan pulang sekolah dengan aman dan tertib. Ya. Ini kalimat positifnya, nilai kebajikannya keamanan disiplin. Guru memperlakukan siswa dengan adil. Kita tiap Jumat melaksanakan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, ini hasil curah pendapatnya. Kemudian curah pendapat itu kita buat dari kalimat positif, kemudian kita tentukan apa nilai kebajikannya. Dari seluruh curah pendapat itu nanti kita ambil 7, ya 7 sekitar, pokoknya tidak banyak, 7 atau 10 yang kita pakai untuk hasil keyakinan sekolah kita. Nah, ini hasilnya yang saya rangkum ya dari pendapat siswa, kemudian kita sepakati bersama. Ada 10 keyakinan sekolah nanti yang saya mintakan ke Bu Yanti, mungkin bisa diakomodir. Ya, yang pertama, menggunakan HP secara baik dan bijak untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini anak juga menginginkan membawa HP. Nanti konsekuensinya bisa kita bicarakan apa konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran. Berkomitmen dengan keyakinan sekolah kelas, belajar dengan tertib dan gembira, membawa kendaraan dengan tertib dan aman, percaya dan menghormati barang milik orang lain, bersikap adil terhadap semua warga sekolah. Nah, ini curah pendapat siswa kemarin. Ya, mungkin di pandangan siswa, guru mungkin ada yang bersikap tidak adil kepada semua siswa, yang maksudnya anak-anak pengen begitu, ya. Terus menjaga kerapian berpakaian, berpenampilan. Ini kaitannya dengan rambut. Kemarin anak-anak itu minta operasi rambut dihilangkan, ya. Kemarin saya sampaikan, tapi konsekuensinya kalian harus merapikan rambut sendiri secara berkala. Kalau tidak, tetap dirapikan oleh sekolah. Menghargai dan menghormati semua warga sekolah di dalam dan di luar sekolah, berkomunikasi dengan santun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan sekolah, sekarang kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya, penguasaan ini kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, ya, kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, karena kita untuk memahaminya kita lihat contoh kasus di sini. Ya, ini ada Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka. Ya, si Agus memintanya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Nah, kalau dilihat dari kasus ini, maka jawabnya nanti akan bermacam-macam, tergantung dari apa yang alasan Agus untuk melakukan itu. Contoh, apabila jawaban Agus itu karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh Agus tadi adalah bertahan hidup. Ya. Berikutnya, apabila jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia dengan cara memaksa itu justru dia ingin menarik perhatian temannya. Itu berarti kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi adalah ia kurang cinta, kurang kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus dia itu dengan melakukan itu merasa hebat, ya, karena temannya menjadi takut, terus menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Agus adalah penguasaan, pengakuan atas diri atau pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, ya, ibunya membawakan bekal tapi bekalnya ibu itu saja, ya, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebebasan, ya, kebutuhan akan adanya pilihan. Terakhir, apabila jawaban Agus ya karena iseng saja, ya, dan dia melakukan itu mendapatkan kesenangan, ya, dia senang lihat wajah-wajah temannya itu jadi kesel gitu kan, ya, berarti kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Kita coba dulu ya, ini dulu ya. Ada kasus, ada pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol guru itu sebagai apa? Ayo. Ulangi ya. Ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, pertanyaannya apa? Yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang lain kita buka ya. Bingung. Waduh. Ini nggak ngerti ini. Ya, kita buka manual saja di sini. Ya, benar ya, membuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua, coba yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ya, betul, penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, coba ini. Apa? Ayolah lakukan demi ibu bapak. Manajer. Ya, teman. Terus yang keempat,
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, kita buka. Iya, memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Iya, menunggu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, apa? Ya, kalau kita lihat tabelnya, ini ada tabelnya, ciri-ciri 5 posisi kontrol guru. Yang pertama untuk penghukum. Penghukum itu perbuatan guru yang dilakukan itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kalimat yang keluar itu contohnya ya tadi. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, kalau kita berposisi kontrol sebagai penghukum itu adalah siswa menjadi memberontak, suka berbohong, terus menyalahkan orang lain. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti di mata siswa itu kita tidak berkualitas. Terus murid akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya. Ya, ini mungkin pernah kita alami, anak yang kita hukum karena tidak masuk sekolah suka bolos, nyatanya yang tetap bolos lagi. Terus tipe guru yang membuat orang merasa bersalah. Apa perbuatan yang dilakukan guru? Berceramah, terus mengatakan seharusnya kamu begini-begini, ibu kecewa, terus ya. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu bahwa ibu lelah sekali, mengatakan ibu ini stres dan seterusnya. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, jadi itu hasil yang didapatkan anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus biasanya anak berkata, maafkan saya. Dampaknya kalau kita sering membuat anak merasa bersalah, anak merasa rendah diri. Nah, itu posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ya, biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ya, ini biasanya kata-katanya lembut, ya. Tapi hasilnya anak-anak itu jadi ketergantungan pada guru, jadi manja dengan gurunya. Sekali waktu ya perhatiannya guru itu lepas, nah, anak itu jadi kecewa. Ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu lemah, tidak mandiri. Jadi dampaknya kalau kita memposisikan sebagai teman itu, anak menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan pada guru. Kalau sebagai pemantau itu kaitannya ya dengan data-data, misalnya kehadiran siswa, kemudian dengan peraturan-peraturan. Pokoknya dihubungkan dengan data dan peraturan-peraturan atau keyakinan sekolah. Kalau memang di sekolah sudah
ada keyakinan sekolah. Ya, ini yang paling bagus sebenarnya posisi guru itu adalah sebagai manajer ini, ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, nanti untuk posisi guru sebagai manajer akan kita bahas lebih lanjut pada penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contohnya ya, tadi sudah, tidak perlu kita bahas lagi, kita langsung masuk ke segitiga restitusi. Ya, jadi diharapkan nanti semua Bapak Ibu guru bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi, guru akan membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Identitas. Jadi kalau kita melakukan restitusi ya ke anak, biasanya kita sampaikan dulu perkataan seperti ini, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah mengalami melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi anak-anak itu distabilkan dulu emosinya. Ya, misalnya ada kasus anak apa di sekolah berkelahi atau yang lain, itu langkah pertama adalah menstabilkan identitasnya, emosinya distabilkan, ya, dengan perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Nah, intinya dalam tahapan menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan pembenaran ya, tapi bagian dari proses pembelajaran. Terus berikutnya tahap kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, ini kalau yang kedua ini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Anak melakukan kesalahan tadi itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kita bisa menanyakan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalimat-kalimat ini tentunya disesuaikan dengan kasusnya anak, bukan serta-merta terus Mas kasusnya sama perkataannya ini, ya, tidak, disesuaikan dengan kasus yang terjadi pada anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, nah, tahap ketiga ini berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita keluarkan motivasinya itu dari dalam diri siswa, supaya siswa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu mungkin suatu kesalahan. Kemudian siswa sendiri menumbuhkan bagaimana untuk memperbaikinya ke depannya gitu. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa, dan seterusnya. Ya. Nah, kemarin saya sudah mencoba melaksanakan segitiga restitusi ini pada 2 anak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat videonya. Ini
kamu ini terkait dengan absensi kehadiran kamu bulan Oktober. Kamu sudah 2 kali masuk tanpa keterangan. Nah, di sini Pak Guru tidak akan mencari kesalahan kamu, tidak. Nah, jadi Pak Gurunya. Nah, ini tahap menstabilkan identitas anak ini. Pak Guru sama seperti kamu waktu sekolahnya juga pernah tidak masuk ya tanpa keterangan, takut sakit itu sudah pernah. Nah, hal itu hal yang wajar. Pak Guru dulu juga pernah melakukannya. Tapi kan ini sebenarnya tugasnya di skenario Bapak Ibu, tapi karena saya tidak pandai buat skenario ini, langsung kasus nyata ini. Kenapa? Ya. Apa yang menjadi alasan kamu kok di bulan Oktober ini 2 kali tidak masuk, kemudian total dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober itu totalnya kamu sudah 8 kali tanpa keterangan. Coba kamu ceritakan pada Pak Guru, silakan. Oktober ini aku Pak sakit, tapi kalau Pak lupa. Oh, tapi kenapa kok biasanya tertulis A? Karena dulu nggak tahu kalau sakit dari izin. Oh, tidak izin. Berarti alasannya sebenarnya itu sebenarnya kamu sakit tapi tidak buat surat izin. Yang bulan Oktober 2 kali itu seperti itu. Kalau yang lainnya kan jumlahnya 8 kali, yang lainnya bagaimana? Apakah juga seperti itu? Ya, tidak. Nah, terus yang lain karena apa? Malas. Selain malas, oh ketiduran. Baik, ada lagi? Tidak ada lagi. Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, walaupun mungkin belum sempurna, ya, baru tahap belajar. Ya. Sekarang kita masuk ke tahap kita yang terakhir, ya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu guru untuk menyampaikan refleksi ya dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan nanti perwakilan dari 1 atau 2 Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya